Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ikhwani rahimakumullah dimanapun berada. Seorang sahabat Nabi SAW mengatakan, la yushikanna an yusabba alaikumus syarru minas sama hatta fil fayafi. Hampir-hampir akan dituangkan kepada kalian keburukan daripada langit, sehingga nanti akan sampai keburukan itu di tengah-tengah padang pasir. Hadis ini atau athar ini sangat susah difahami oleh ulama-ulama terdahulu. Bagaimana keburukan akan sampai ke tengah padang pasir? Karena maksiat-maksiat ataupun kejahatan-kejahatan itu biasanya berada di tengah kota. Tetapi hari ini kita bisa melihat bagaimana keburukan yang dikatakan oleh sahabat Hudzaifah tadi dengan jelas di hadapan mata kita. Orang dahulu kalau maksiat maka dia pergi ke satu tempat di tengah kota untuk bermaksiat. Hari ini dimanapun orang bisa bermaksiat dengan wasilah, dengan internet ataupun wasilah-wasilah yang lainnya. Maka tuntutan takwa pada hari ini sebagaimana kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Sebagian ulama mengatakan jangan engkau jadi orang soleh fil mala' di hadapan orang banyak, tetapi engkau menjadi teman syaitan ketika engkau bersendirian. Subhanallah. Ketika kita maksiat, bagaimana rahmat Allah Ta'ala turun kepada kita. Ketika kita tutup pintu kita untuk maksiat, di sisi yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengirimkan hawa, Allah Ta'ala masih menggerakkan jantung kita sehingga kita masih bisa bernafas. Sehingga keburukan kita naik kepada Allah Ta'ala, di saat yang sama rahmat kasih sayang Allah Ta'ala bercucuran kepada diri kita. Saya tidak mengatakan orang tidak akan terjatuh kepada maksiat. Tetapi Nabi SAW bersabda, kullu bni Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu adalah orang yang membuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bikin kesalahan adalah orang yang mau taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan selalu membentangkan tangannya. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un bin nahar. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu akan selalu menjulurkan tangannya pada malam hari supaya orang yang bikin kesalahan pada siang hari mau bertaubat. Begitu juga wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah Ta'ala menjulurkan tangannya pada siang hari supaya orang yang bikin kesalahan pada malam hari dia taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berbangga dengan maksiat. Semua pernah bikin kesalahan dan tidak ada orang yang tidak punya masa lalu. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, makhluk yang paling baik, khairul qurun, sebaik-baik kurun, mereka punya masa lalu. Umar ibn al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, semuanya punya masa lalu. Tetapi jangan berbangga dengan dosa, mengajak orang untuk berbikin dosa, berkumpul bareng-bareng untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangga menceritakan maksiat kepada orang lain, kepada teman kita. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, kullu ummati mu'afa, sesungguhnya setiap umatku itu akan diampuni, kata Nabi, akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Illa, kecuali, siapa itu? Al-mujahirun, orang yang terang-terangan menampakkan. Maka para sahabat masih belum memahami sabda Nabi, al-mujahirun itu siapa? Maka Nabi mengatakan mujahirun yang dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang ketika dia maksiat pada malam hari Allah Ta'ala sudah tutupi. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa innama madahaka li jamali sitrihi. Dan sungguh dia telah tidur dengan satir daripada Allah Ta'ala, ditutupi karena saking sayangnya Allah kepada dia, tidak dibuka kepada teman-temannya, kepada tetangganya. Tetapi ketika datang pagi hari,
Dia dengan bangganya mengatakan amiltu fil bariha kadza wa kadza wa amiltu fil bariha kadza wa kadza. Sesungguhnya tadi malam aku telah bikin ini, tadi malam aku telah bikin itu. Orang seperti itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situ kita melihat bagaimana diri kita ini alangkah kotornya. Sehingga apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan manusia. Seorang tabi'in mengatakan kalau seandainya orang-orang itu tahu dosa saya, maka mereka tidak akan mau duduk. Mau duduk aja tidak mau dengan kita. Itu seorang tabi'in yang hidupnya dipenuhi dengan ibadah. Dia mengatakan kalau Allah bukakan satirnya kepada manusia tentang diri saya, teman-temanku tidak mau lagi duduk dengan saya karena saking munafiknya diriku. Tetapi karena satirnya Allah, tabirnya Allah begitu indah kepada kita, sehingga subhanallah yang ada di hadapan mata manusia indahnya diri kita. Allah tutupi semua borok-borok kita. Sehingga kalau seandainya ada yang berhak untuk dipuji bukan diri kita, tetapi yang berhak dipuji adalah zat yang menutup diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat dimanapun berada, kita berusaha dalam kehidupan ini menjauhkan diri kita daripada maksiat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita daripada maksiat. Apabila kita terjatuh dalam maksiat, jangan berbangga dengan maksiat kita, pamer dengan maksiat kita, karena tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ketika kita dipuji orang, hadirkan perasaan dalam diri kita. Ya Allah, alangkah sayangmu kepada aku ya Allah, sehingga engkau tutupi diriku ya Allah. Ya Allah, alangkah rahmatmu pada diriku ya Allah, sehingga engkau tutupi diriku di hadapan mata manusia. Maka betul ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membuka surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Bagi Allah. Jadi kalau ada pujian apapun untuk presiden, untuk menteri, untuk gubernur, untuk seorang ustadz, untuk seorang kiai, untuk siapapun, hakikatnya innama madahaka li jamali satrihi. Sesungguhnya hanya saja mereka itu memuji engkau karena indahnya satir Allah pada dirimu, sehingga mereka memujimu. Sehingga kita akan menjadi hamba yang tawadhu, yang merasa bahwasanya diri kita tidak punya apa-apa. Sekian, mudah-mudahan pada kesempatan ini Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita dimudahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman dimanapun berada, selalu jaga iman, jaga imun, jaga diri kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.